Shalom Tuhan kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa kumpul sama-sama pada malam hari ini. Kita akan mulai CT kita pada malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati, kita mau luangkan waktu ke depan ini untuk fokus menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya supaya kita boleh dibangun dan disegarkan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami undang Kau ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Hadirlah di setiap tempat, di setiap rumah, dimanapun hari ini jemaat-Mu berada Tuhan, yang menyaksikan Tuhan CT kami malam hari ini. Meskipun kami terpisah antara jarak Tuhan, tapi hati kami satu, yaitu satu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Thank you Jesus. Kirana musya kata karana moyanana. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Yes Lord. Tersungkurku di kaki-Mu. Yes Jesus. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepas, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu, nama takara, hanya Kaulah kekuatan kami, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, hanya dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Jangan kami tersungkur, yes Lord. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku lepaskan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mari angkat suaramu katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, yes Lord. Mengiring-Mu seumur hidupku,
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Inana mataka namana yasya nana malaya la 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 la. Inana malaya la malaya la mala bala 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 bala. Kira la bala 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 bala. Imana ya la malaya la malaya la malaya la 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 la. Sembah Dia. Kami rasakan Kau hadir Tuhan. Saat ini Kau bersama dengan kami. Saat kami seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jesus, mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu, mengikutmu,
Syakara mana malayana malayana malayala la la la. Kau hadir di sini Tuhan. Saat kami Malayana mala mala mengikutmu, mala it mala. means Kau juga bersama kami. Yes. Thank you Jesus. Kau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Biar iman kami terus terbangun saat ada di dekatmu Tuhan. Yes. Karena Kaulah sumber buat hidup kami Yesus. Yes. Kaulah sumber bagi kami Yesus. Kirana musya kata karana ya. Kirana musya kita karana ya ramo ya rana. Kira ta 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 ta. Yes Lord Jesus. Kira la mata Haleluya, pakana Jesus. nama la yashana na 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 na. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, oh, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, oh, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan sekali lagi, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, Syakara nama ta pakara la mana mana malayala la la Bapa la. dan Rajaku. Memuliakanmu, Bapa dan Rajaku.
Mari pribadi lepas pribadi ambil waktu ini untuk bersekutu pribadi dengan Tuhan. Biarlah ini jadi momen di mana pribadi lepas pribadi mengalami Tuhan. Saat ini juga di tempat ini saya merasakan Tuhan hadir dengan begitu personal, dengan begitu indah, dengan begitu lembut, dengan begitu manisnya. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita merasakan hadirat Tuhan yang sama. Karena itu mari kita gak terburu-buru dalam hadirat Tuhan. Pribadi lepas pribadi ngomong sama Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, dalam situasi dan kondisi yang kelihatannya mau gak mendukung seperti apapun, selama ada Tuhan yang menyertai kita, rencananya tetap berlaku dalam hidup kita. Amin. Selama ada Tuhan menyertai kita, apapun yang kita buat saat ini, apapun yang kita tabur saat ini, apapun yang kita sirami saat ini, apapun yang kita kerjakan hari ini, mungkin dengan berkeringat, mungkin dengan berjerih lelah dan kita belum bisa melihat hasilnya, percayalah pertumbuhan itu terus bagian Tuhan untuk mengerjakannya, asalkan kita terus setia dan terus berharap kepada Tuhan. Thank you, Jesus. Karena itu hari ini tetap jadikan Tuhan sebagai segala-galanya dalam kehidupan setiap kita. Ya Tuhan. Jangan nilai Tuhan lihat dari situasi dan kondisi. Jangan lihat Tuhan dari apa yang saat ini kita genggam dan saat ini kita pegang. Dia terlalu besar dan dia terlalu indah, dia terlalu mulia untuk kita bandingkan dengan apa yang bisa mata kita lihat, apa yang tangan kita bisa pegang dan apa yang kita bisa rasakan. Karena itu kita perlu iman Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari ini ada satu yang harus kita bangun dengan begitu luar biasa. Harus kita bangun dengan sengaja. Harus kita bangun dengan lebih lagi adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Hari-hari ini jangan pernah ada seorang pun di antara kita yang mulai tawar hati. Jangan ada seorang pun di antara kita yang berkata bahwa sampai kapan. Jangan ada seorang pun di antara kita yang berkata seolah-olah kok gini-gini terus dan yang lain sebagainya. Mana Tuhan, mana pekerjaan tangannya, apa yang dia lakukan hari-hari ini. Hari ini ketika kita gak bisa lihat segala sesuatu, mulailah dari ketika hati kita percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena firman-Nya berkata tidak pernah terlelap penjaga Israel itu, menjagai setiap kita. Dan firman-Nya berkata bahwa Tuhan sampai dengan hari ini masih tetap bekerja. Karena itu tetap nanti-nantikan Tuhan. Pertumbuhan sedang dalam prosesnya. Nanti-nantikan Dia. Nantikan ketika waktunya tepat. Segala apa yang kita tabur dan segala apa yang kita sirami pasti akan kita tuai. Saat itulah ketika kita menabur, kita mungkin mencucurkan air mata. Kita mungkin mencucurkan keringat. Tapi pasti kita akan menuai, membawa berkas-berkasnya sambil bersorak-sorai. Nanti-nantikan saat itu jangan kecil hati. Karena ketika kita kecil hati, kecil juga kekuatan kita. Bukankah sampai dengan hari ini Tuhan masih pelihara kita? Bukankah sampai dengan hari ini Tuhan masih ada dalam kehidupan setiap kita? Pada pribadi lepas pribadi, saya ingin ajak setiap kita untuk kita ini. Kok saya merasakan di tengah-tengah, di saat kita menyembah ini, saya merasa ada orang-orang yang hatinya itu begitu berbeban berat. Ada orang-orang yang hatinya itu begitu khawatir. Ada orang-orang yang hatinya itu begitu kayaknya ada beban berat begitu. Hari ini mau enggak kita datang sama Tuhan apa adanya dan kita sembah Dia sekali lagi. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya, kita sembah Dia. Bawa segala sesuatu yang ada dalam hati kita. Jangan ada seorang pun di antara kita yang tinggal diam. Karena orang yang tinggal diam gak dapat apa-apa. Orang yang tinggal diam gak dapat apa-apa. Kalau mau tinggal diam, jangan tinggal diam di luar hadirat Tuhan. Tinggallah diam di dalam hadirat Tuhan. Karena itu jangan berhenti kalau kita belum masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan berhenti kalau kita ini belum merasakan Tuhan hadir. Jangan berhenti kalau kita ini belum merasakan Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap kita. Mari kita terus menyembah. Mari kita terus menyembah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita terus menyembah. Shikita tata 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 na. Kina na malayana 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 malaya la 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 la. Kina na malaya shya na malaya la maya ra 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 ra.
Kirala malaya shana na na mala 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 mana 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 ya na 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 na. Kirala la 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 malaya shira na 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 na, mendekatlah padanya, mendekat padanya. Oh nama ya lama ya nama na 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 mala mala ya la 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 la. Kirala mala 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 mala, just worship him. Mala 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 mala. Oh na 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 malaya la bala 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 la bala. Kira la bala ya shira na mala 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 malaya la malaya mala 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 mala. Oh na 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 na. Shana na mala 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 mala. Hi mana ya la bala ya la bala ya la bala 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 na mana ya shana na 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 na. Hi mana ya la mala ya shana mala ya la mala mala ya la bala 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 bala. Oh, Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari kita semua sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, hanya Kau, Kau ku sembah. Hanya Kau, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah,
Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau yang ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, dengan suara-suara yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Letakkan tangan di dada, letakkan tangan di dada. Letakkan tangan di dada. Rasakan kasihnya yang hangat itu memenuhi hati setiap kita. Rasakan ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihimu dan Tuhan besertamu. Gak perlu khawatir. Karena itu, tahu gak Bapak Ibu Saudara, tempat terindah dan tempat teraman di dunia ini adalah ketika kita ini masuk dalam hadirat Tuhan. Saat-saat seperti inilah kita mengalami ketenangan. Saat-saat seperti inilah kita mengalami kedamaian. Dan saya percaya saat ini juga ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Ada pengharapan yang daripada Tuhan. Dan ada iman yang daripada Tuhan muncul dan bertumbuh besar dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami. Saya percaya kami semua ini ada dalam satu ruangan yang sama, yaitu hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan, biarkan setiap kami dimanapun kami berada saat ini, kami bisa merasakan hadir-Mu di tengah-tengah kami. Demikian juga kalau sebentar kami mau mendengar sebagai daripada kebenaran firman-Mu, urapi lidah bibir hamba, urapi setiap kami, supaya benar-benar dari keterbatasan kata-kata dan hikmat manusia, Engkau sendiri ya Tuhan yang berbicara dari hati ke hati. Kepada setiap kami di tempat ini. Bahasa yang paling sederhana, hikmat yang paling sederhana, tapi menyingkapkan dan mengubahkan kehidupan kami. Membangkitkan hati setiap kami. Dan buat kami ini terus kuat berjalan bersama dengan Engkau, menghampiri Engkau, mengalami setiap daripada penggenapan janji. Karena itu Tuhan, berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Ya, kasih dulu tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Senang sekali bisa menyapa siap Anda kembali di Connecting Time hari ini dengan semua penggembalaan yang ada ya. Mulai dari Voltage, kemudian juga penggembalaan Army of God, AOK, profesional muda dan family. Ya, saya percaya nggak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita semua ini ada di dalam jarak yang sama, ada dalam ruangan yang sama, yaitu hadirat Tuhan, di mana kita bisa sama-sama merasakan Tuhan itu hadir dalam hidup setiap kita. Nah, saya percaya kalau Anda bisa merasakan Tuhan itu hadir, Anda bisa merasakan kehadiran Tuhan, berarti kita bisa saling merasakan satu sama yang lain karena kita ada di ruangan yang sama. Amin, ya. Karena itu kayaknya sudah lama ya saya tidak melakukan ini, tapi kayaknya pingin banget gitu. Kemarin sempat 3 kali ini ibadah ibadah secara tetap muka gitu ya di main hall GMS Bali. Protokol kesehatan kita jalankan dengan begitu luar biasa karena kami menghargai setiap kesehatan, setiap berkat anugerah Tuhan kesehatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita ini bait Allah. Karena itu nggak terlalu bisa sih ya kontak fisik. Karena itu boleh ya kali ini sekali lagi saya ingin mengajak setiap Anda virtual hug. Mau ya semuanya ya? Oke, yuk sama-sama yuk dalam hitungan yang ketiga kita virtual hug ya. Angkat ya, buka kedua tangannya, kemudian 1, 2, 3 ya, kita virtual hug. Ya, sama-sama. Oke. Senang banget ingin ngomong kepada setiap Anda dulu bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap Anda. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita, karena itu percayalah rencananya tidak pernah berubah dan Dia tidak pernah menunda-nunda segala sesuatu, apalagi kalau itu hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu jangan berhenti untuk mempersiapkan diri Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti untuk bangun hidup kita. Jangan berhenti untuk bangun iman dan kerohanian kita. Karena justru kontainer berkat, kontainer tempat Tuhan itu mengurapi, kontainer tempat Tuhan memakai hidup kita, kontainer kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita itu bergantung dari iman dan manusia rohani kita. Karena itu hari-hari ini justru ketika berita, ketika dunia dan ketika situasi dan kondisi itu seolah-olah justru malah menarik kita dan bisa menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita,
maka yang satu ini justru harus makin bertumbuh. Karena gimana kita melawan kekhawatiran dan melawan ketakutan adalah dengan iman. Justru hari-hari ini kalau kita ini tidak memelihara iman, kita tidak menjaga iman kita terus bertumbuh, kita tidak mengapi-apikan diri, jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran itu melumpuhkan iman kita. Nah kalau iman kita udah lumpuh, maka kita kehabisan bahan baku daripada mujizat Tuhan. Nah itu karena itu, ayo saya ingin supaya setiap kita ini terus mengapi-apikan diri, supaya setiap kita ini terus memastikan kerohanian kita ini bertumbuh. Nah karena itu saya ingin berkata bahwa dalam pengajaran hari ini saya ingin berkata bahwa pertumbuhan kerohanian itu adalah bagian daripada setiap kita masing-masing. Pertumbuhan kerohanian itu bagian kita masing-masing ya, untuk kita ini menjadi orang yang memegang bagian itu sebagai tanggung jawab kita secara pribadi untuk kita ini terus bertumbuh. Dan Tuhan ingin di dalam setiap musim dalam kehidupan kita harus bertumbuh. Toh pada akhirnya pertumbuhan kerohanian kita itu yang menikmati buahnya juga kita semua. Ya, karena itu mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 3 sampai ayat yang ke-8 ya. Ini perikop yang sering sekali kita baca dan sering sekali juga dikhotbahkan ya. Nah ini sesuatu yang sederhana, tapi saya berdoa lewat segala sesuatu yang sederhana ini firman Tuhan bisa berbicara dengan lebih relevan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Matius pasal yang ke-13 ayat 3 sampai 8. Saya bacakan ya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Saya percaya kita semua tahu tentang perumpamaan ini dan kita semua pingin supaya setiap kita ini benih firman, iman, kepercayaan, apapun itu yang datang dari Tuhan, benih yang datang dari Tuhan yang baik, yang indah, yang mulia dan luar biasa itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan setiap kita dan tepat pada waktunya akan berbuah-buah 30, 60, 100 kali lipat. Yang percaya katakan amin, yang setuju katakan amin. Ya. Nah, karena itu ini bagian kita untuk kita perhatikan bersama-sama. Ketika membaca ini, jujur ketika saya sedang merenungkan firman Tuhan ini, sesuatu tiba-tiba masuk dalam hati saya. Bukan masuk sih ya, tiba-tiba muncul dalam hati saya. Ya, dan berpikir, kenapa ya penabur ini kok menaburkan di pinggir jalan, kemudian di tanah berbatu-batu, di semak belukar, di semak duri, baru di tanah yang subur. Beberapa orang berkata, oh itu nggak sengaja, itu tercecer. Firman Tuhan tidak berkata tercecer loh. Firman Tuhan berkata sebagian jatuh. Berarti memang kayaknya ada unsur kesengajaan di sana. Ini bukan tercecer, firman Tuhan tidak berkata tercecer. Kenapa ya kok melakukan itu? Ketika saya renungkan itu, tiba-tiba Tuhan ngomong sesuatu dalam hati saya. Begini Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mengasihi setiap manusia dan Tuhan itu adil di dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Tuhan itu mengasihi setiap kita dan Tuhan itu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap manusia. Tuhan itu mengasihi setiap manusia karena itu dia memilih untuk mati dulu di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Sehingga dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama seperti Tuhan tidak ingin seorang pun binasa, karena itu dia mati sekali untuk semua orang, segala jenis orang. Dengan dikatakan bahwa dia berkata sudah selesai, berarti segala macam dosa dan segala sampai seberapa banyak pun manusia yang ada di muka bumi ini, semuanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin ada satu manusia pun yang binasa. Karena itu percayalah juga, Tuhan juga ingin supaya di dalam hidup setiap manusia, untuk semua manusia di muka bumi ini, Tuhan tidak kepingin ada satupun rencana dan janjinya yang gugur dan tidak terjadi dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adil. Bahkan dia memilih mati bagi setiap orang.
Ya, dia memilih untuk jadi juru selamat terlebih dahulu, baru awalnya dia jadi juru selamat dulu ya bagi semua orang, sampai pada akhir zaman dia akan berdiri menjadi hakim. Dan percayalah, ketika dia sudah menjadi juru selamat, dia mengasihi setiap orang dan dia melakukan segala sesuatu, dia mencurahkan segala sesuatu dengan seadil-adilnya. Percayalah, dia juga akan menjadi hakim yang adil. Pasti tidak ada yang bisa membantah keadilan Tuhan di masa-masa, di hari-hari seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin berkata seperti ini. Hari-hari ini Tuhan itu bekerja dengan cara yang sama kepada setiap orang. Tetapi bagaimana kita meresponinya, itu adalah pilihan kita. Dari pilihan itulah akan ditentukan. Apakah kita ini dikatakan benih itu akan dimakan burung di pinggir jalan? Apakah ini akan tumbuh sebentar lalu mati? Apakah benih dan kebenaran ini akan tumbuh kemudian dihimpit oleh kekhawatiran? Ataukah benih ini akan bertumbuh dengan luar biasa dan menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat? Ini adalah tanggung jawab dan bagian kita masing-masing. Ini adalah pilihan kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin dorong kepada setiap kita. Hari-hari ini Tuhan beracara dengan begitu luar biasa. Mulai dari awal ketika gereja nggak bisa beribadah. Anda bisa bayangkan, ketika gereja nggak bisa beribadah karena semua pandemi yang ada online. Gereja online langsung jalan, kita langsung ibadah online. Ya, bahkan ibadah kita on demand. Kalau pada jam-jam tertentu nggak bisa, kita buka sepanjang hari. Sehingga jam berapapun Anda bisa akses. Di ruang makan, di ruang tamu, maupun di ruang tidur ketika kita lagi, maafkan kata, mungkin ada beberapa di antara kita mungkin yang hari itu saking capeknya, kita mungkin bisa mendengarkan mungkin sambil sandaran di sofa seperti ini, sambil mendengarkan firman Tuhan, dan ibadah begitu mudah kita bisa akses dan begitu mudah kita bisa dapatkan. Kita bisa bayangkan seperti itu. Kemudian ada pesan-pesan dari Pastor Philip juga setiap minggu 2 kali, hari Rabu sama hari Sabtu ya saat teduh bersama dengan Pastor Philip. Kemudian Pastor Sam sama Pastor Lani juga ada firman dan doa setiap hari Kamis. Belum lagi CG juga masih terus online. Gak sampai di CG, MSJ juga online, CGT juga online, semuanya online, semua terus berjalan. Seolah-olah Tuhan itu terus taburkan benihnya, nggak peduli waktu, nggak peduli musim, nggak peduli ada nggak peduli ada tantangan seperti apapun, benih ini terus ditabur. Benih ini terus ditabur. Bahkan sampai dengan hari ini pun, ketika mulai boleh ibadah ibadah tatap muka secara langsung, kita udah lakukan segala sesuatu. Kita pastikan setiap orang yang datang ke ibadah ini mendapatkan rasa aman yang memang betul-betul karena protokolnya kita jaga dengan standar tertinggi. Ya, disinfektan ruang ibadah utama dan gereja ini didisinfektan setiap hari. Terutama hari Minggu kita bisa disinfektan 5 sampai 6 kali, itu seperti itu. Hari Sabtu juga kita udah mulai. Ketika hari-hari mau persiapan itu, kita udah siapin semua SOP-nya, kita kasih wastafel di depan, bahkan masuk kita juga semprot disinfektan dan semuanya, bahkan semua peralatan yang dipakai, karpet, semuanya kita pastikan semuanya disinfektan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kita juga waktu itu perhitungkan juga sih ya, ketika muncul isu katanya ternyata virus COVID juga bisa lewat mikro droplet katanya ya, sehingga bisa lebih cepat menyebar lagi lewat udara. Kita pastikan ruangan kita sirkulasi udaranya itu baik. Kami telepon ahli tata udara ya, kita ngobrol sama dia, kita tukar pikiran sama dia tunjukkan beberapa artikel studi case yang terjadi sirkulasi udara seperti ini dan seperti itu. Kita pastikan semua sirkulasi udara dengan baik. Kenapa kita pasang 4 exhaust fan? Itu karena kita hitung Bapak Ibu Saudara. Kita hitung semuanya, volume udara di sana berapa, satu exhaust fan ini bisa mengeluarkan udara berapa, bisa sirkulasi udara seperti apa. Karena itu kita putuskan untuk kita ambil 4, karena kita mau ambil yang untuk standar internasional, untuk ruangan yang aman untuk publik. Bahkan nggak sampai di situ, kita ini sampai ke ahli-ahli yang lain juga, termasuk tentang yang bicara tentang UV dan yang lain sebagainya. Sampai ke sana mereka berkata nggak usah lah, karena sirkulasi udara ini bahkan katanya sudah jauh lebih bagus daripada tempat-tempat yang beberapa tempat yang lain gitu. Karena ini sudah standarnya, udah bahkan pertukaran udara kita dalam waktu 30 menit itu 5 sampai 6 kali terjadi pertukaran udara yang totally fresh new air. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Bagian kita adalah mempersiapkannya.
Sama seperti Tuhan, Tuhan juga saat ini dia mengasihi setiap kita. Karena kasih, dia tidak menilai segala sesuatu. Dia terus kasih kesempatan bagi setiap kita. Untuk setiap kita ini menerima firman-Nya. Supaya bagian kita adalah ketika kita menerimanya, kita bertumbuh. Bagian kita juga tetap sama Bapak Ibu Saudara. Kita mempersiapkan segala sesuatu. Walaupun ibadah tatap muka kita sudah persiapkan sedemikian rupa, kita juga belanin, tetap persiapkan ibadah online. Ketika di YouTube, ada ibadah dari regional Sidoarjo, kemudian juga ada dari Surabaya, kita masuk lewat Zoom. Supaya kita memastikan semua media online, kalau kita nggak bisa beribadah, karena kita memperhatikan kesehatan Anda, mungkin ada usia-usia tertentu yang tidak bisa ikut ibadah, Anda masih bisa mengikuti ibadah kita lewat channel apapun. Lewat Zoom bisa, lewat YouTube bisa, lewat channel apapun, Sidoarjo bisa, Surabaya bisa, semuanya bisa. Kita bisa akses dengan begitu sederhana dan mudah. Dan hari-hari ini, sungguh, gereja kita ngomong satu sama yang lain bahwa kami menghargai setiap Anda. Mungkin ada beberapa Anda yang merasa bahwa lebih safe ibadah online di rumah. It's okay, enggak apa-apa. Yang penting ibadah. Yang setuju katakan amin. Tapi saya mau berkata bahwa standar keamanan protokol ibadah kita ini enggak kalah loh dibandingkan dengan tempat-tempat lain dimanapun saat ini. Kita perhatikan dan kita perhitungkan semuanya. So, you are safe to come. Ya, saya juga mesti perhatikan itu. Kenapa? Karena saya sendiri punya 2 anak Bapak Ibu Saudara. Ya, semua full timer kita juga punya 2 anak. Volunteer kita juga punya anak, juga punya keluarga. Karena itu kita juga pastikan protokol kesehatan kita ini yang terbaik. Ya, kita pastikan lakukan yang paling dengan standar tertinggi. Tapi tetap loh Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan kerohanian itu tanggung jawab kita masing-masing. Apa yang kita lakukan, kita cuma mempersiapkan segala sesuatu semaksimal mungkin. Tuhan itu sampai di pinggir jalan pun ditaburin benih. Di tanah yang berbatu-batu pun dia taburi benih. Sampai di tanah yang kelihatan semak belukar pun dia tetap taburin benih. Kenapa? Karena dia mengasihi setiap Anda dan saya. Karena dia adil dan memberikan kepada setiap kita kesempatan yang sama. Sekarang adalah bagian kita bagaimana kita meresponinya. Sama seperti hari ini, bagaimana kita meresponinya. Oh, saya berkata kami menghargai setiap Anda. Bahkan beberapa kemarin ada yang koordinator yang lapor, ini ada Pak Pendeta, ini ada ada volunteer kita yang ketika di kantornya diadakan tes, dianya sih negatif hasilnya, tapi ada teman kantornya yang positif, tapi dia negatif. Saya ngomong sama dia, don't come, jangan datang ke gereja, istirahat aja dulu. Ya, karena kita percaya kesehatan Anda adalah aset yang berharga. Kami ingin pastikan segala sesuatu berjalan dengan baik dan aman dan luar biasa. Tapi izinkan saya berkata, semua akses ibadah kita udah buka. Firman kita bisa dengarkan kapanpun dan dimanapun. Bagian kita adalah bagaimana kita meresponinya. Supaya kerohanian kita, iman kita terus bertumbuh. Especially hari-hari ini. Dunia begitu gencar ngomong berbagai macam tentang ketakutan yang memunculkan ketakutan ini, yang mungkin menimbulkan keraguan ini. Apalagi berita kemarin katanya Bali provinsi tertinggi ya kenaikannya, ya naiknya sampai 100% lebih dan yang lain sebagainya. Bahkan ada beberapa kota-kota tertentu yang memilih untuk melakukan PSBB total kembali. Dan hari-hari ini kekhawatiran semakin tinggi. Pertanyaannya adalah gimana dengan iman dan kerohanian kita? Seolah-olah ada yang kasih makan ketakutan dan kekhawatiran, ada yang pelihara dan rawat ketakutan dan kekhawatiran ini terus bertumbuh dengan begitu lebat di hati kita, dengan begitu hebat di hati kita. Pertanyaannya adalah apakah hari ini ketika firman juga begitu gencar diberitakan, kita meresponi yang sama sehingga iman dan kerohanian kita terus bertumbuh. Nah, saya berdoa hari ini kita akan belajar 3 sikap hati yang salah dan 1 sikap hati yang benar dari lewat tanah-tanah ini yang ada. Amin semuanya. Ya, by the way berarti tadi itu belum khotbah ya, masih prolog. Ya ini baru khotbahnya. Oke, siap-siap ya. Enggak, saya akan coba untuk bisa ini. Kita cepat aja ya, kita berdoa supaya Tuhan sendiri yang berbicara lebih dalam hati setiap kita masing-masing. Ayo buka hati ya, karena ingat prinsipnya gini loh. Tuhan sayang setiap kita dan Tuhan itu selalu kasih kesempatan. Tuhan itu enggak pernah tutup kesempatan. Kita sendiri loh yang kadang-kadang enggak mau masuk di kesempatan itu. Nah, kita akan belajar 3 sikap hati yang membuat kita enggak bisa ngalamin Tuhan lebih lagi.
dan satu sikap hati yang benar. Amin semuanya, siap ya? Buka catatan Anda, kita akan mulai masuk dan kita akan gali ini lebih dalam ya. Dikatakan di situ ada sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Katakan sama-sama di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan ini bicara tentang apa? Di pinggir jalan ini berbicara tentang itu, sikap hati yang memandang remeh atau menganggap kerohanian itu enggak penting. Ini di pinggir jalan itu berbicara tentang menganggap remeh, memandang rendah. Memandang remeh atau memandang rendah atau menganggap enggak penting kerohanian. Matius 13 ayat 19, saya bacakan aja, Anda bisa catat ya. Ayatnya nanti Anda bisa baca lagi ketika CT ini selesai. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, ya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dikatakan di situ benih ditabur di pinggir jalan, kemudian dimakan sama burung-burung sehingga benih itu tidak sempat bertumbuh. Kata mengerti di situ berasal dari kata suniemi. Ya, bukan suneo, ya. Suneo itu yang ada di Doraemon. Ini suniemi, ya. Suniemi itu mengandung arti tidak mengerti karena tidak mau berusaha. Suniemi itu mengandung arti bukan cuma nggak mengerti karena memang nggak ngerti karena, maafkan saya, mungkin ada beberapa yang mungkin pemikirannya nggak nyampe ke sana. Tetapi suniemi ini berarti nggak mengerti karena nggak mau berusaha. Dengan kata lain, dianggap nggak penting. Saya punya seorang teman yang dia itu dalam hari-hari ini begitu khawatir dan begitu takut sehingga dia nggak mau kemana-mana. Dia nggak ke kantor, dia nggak ke toko, dia bahkan nggak ke pabriknya. Ya, dia nggak kemana-mana. Dia cuma ngomong, aku cuma keluar rumah seminggu cuma sekali. Kemana? Ke supermarket. Duh, kenapa? Kok kamu belanin seminggu cuma keluar sekali, itu pun cuma ke supermarket? Itu pasti berharga sekali buat kamu. Iya, karena itu penting. Itu belanja untuk makanan dan minuman. Orang yang kalau nganggap itu penting, dia akan berusaha minimal seminggu sekali. Nah, problemnya adalah kalau nggak dianggap penting, akan ada orang yang mencurinya. Ketika kita nggak anggap penting sesuatu, kita nggak jaga, kita nggak take care, kita akan taruh di luar mungkin. Di pinggir jalan. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang punya jalan tertentu sehingga firman Tuhan hanya punya tempat di pinggir jalan. Ada orang tertentu yang punya agenda tertentu dalam hidupnya di mana itu yang penting sehingga Tuhan dan kerohanian dan firman Tuhan dianggap sebagai pelengkap dan aksesoris yang letaknya di pinggir jalan, bukan di jalan utama. Ada banyak orang yang menganggap kerohanian itu cuma sekedar 4 sehat 5 sempurna. Yang penting 4 sehat, kalau ada 1 sempurnalah dia. Ya, zaman pelajaran dulu 4 sehat 5 sempurna itu. Nah, problemnya dia lupa, nggak ngerti bahwa kalau berbicara tentang kekekalan itu ada, surga itu ada, dan maka hidup ini adalah perkara rohani sebenarnya. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini dinilai dari segala sesuatu yang rohani. Firman Tuhan yang ngomong seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini jujur. Jangan ketika di saat-saat seperti ini kita merasa, enggak kok, aku tahu kok kerohanian itu penting. Kalau itu penting pasti kita usahakan. Ada orang yang bilang, ayo CG yuk hari ini yuk. Nggak bisa atau mungkin repot atau apa. Saya cuma berkata, ya kalau memang ada sesuatu yang lebih penting diusahakan ya enggak apa-apa sih. Memang enggak apa-apa kalau memang ada sesuatu yang penting. Tapi apakah lebih penting daripada pertumbuhan kerohanian kita? Ibadah yuk, oh nggak bisa karena aku begini dan aku begitu. Aku melakukan hal ini gini. Ya kalau hal itu penting bagimu nggak apa-apa. Tapi seenggak penting itukah ibadah bagimu? Ada orang yang bisa, enggak apa-apa aku lakukan ini dulu, ibadahnya nanti malam aja. Begitu malam, udah capek akhirnya nggak ibadah. Izinkan saya bertanya dalam hati setiap kita, gak penting dan seremeh itukah arti ibadah bagimu? Toh kita gak ibadah tatap muka pun kita masih bisa ibadah online loh. Toh kalau misalnya itu boro-boro saat teduh setiap hari. Saat teduh yang ikut sama bareng-bareng sama Pastor Philip aja setiap hari Rabu sama Sabtu aja kagak. Kamis terus ikut firman dan doa sama Pastor Sam sama Pastor Lani hari Kamis aja enggak.
Tahukah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita nggak anggap penting akan diambil sama orang lain. Benih kalau ditaruh di pinggir jalan akan dimakan sama burung-burung di udara. Jangan heran ketika suatu saat ketika kita perlu sesuatu, kita bingung. Kenapa? Kalau kita jadi seolah-olah perjalanan kekristenan kita seolah-olah tidak menghasilkan apa-apa. Ada banyak orang yang Kristen lama sekali, tapi ketika di masa-masa tertentu, dia bisa merasa tiba-tiba, aku kok gak bangun apa-apa di dalam iman dan kekristenanku sama sekali. Jangan-jangan, karena benih yang selama ini ditabur, benihnya baik, penaburnya baik, tapi kita pinggirkan di pinggir jalan. Ya, sama-sama kita cek hati kita. Yang kedua, tanah berbatu-batu. Ya, tanah berbatu-batu. Tanah berbatu-batu ini berbicara tentang apa? Matius 13 ayat 20 sampai 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Katakan sama-sama, segera menerimanya dengan gembira. Ya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Apa yang kedua, tanah berbatu-batu? Yang kedua, tanah berbatu-batu ini berbicara tentang orang yang hidup kekristenan itu fokusnya pada sensasinya. Fokusnya pada berkat, sukacita, mujizat, glamornya, KKR-nya. Nah, ada banyak orang tertentu yang ketika dengar firman Tuhan, lihat mujizat, lihat sensasinya, apalagi lihat orang sakit disembuhkan, orang bangkrut mengalami terobosan sehingga dia menjadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Lihat orang yang keluarga yang mau bercerai sampai akhirnya dipulihkan luar biasa. Dan yang lain sebagainya, mereka mengalami sukacita dan luar biasa. Tapi ketika firman ini mulai mengerjakan sesuatu yang lebih dalam, yang mulai ada memerlukan ketaatannya, yang mulai ada yang memerlukan hidup dalam kekudusan, yang mulai ada yang masuk di dalam harus berkorban, harus mengampuni, harus melayani, harus mengasihi sesama. Bagian-bagian yang seperti ini diabaikan. Padahal justru saya mau kasih tahu, memang kalau kita mengejar sukacita, sukacita bisa ada di permukaan. Tapi kalau kita mau kemuliaan, kemuliaan itu adanya di tempat yang dalam. Ikan yang gede itu adanya di laut dalam, bukan di laut pinggir. Karena itu ketika Tuhan ngomong sama Petrus, ketika dia nggak dapat ikan seharian, Tuhan ngomong sama Petrusnya, go ke tempat yang dalam. Tuhan nggak mau main cek-cekan, Tuhan nggak mau main enteng-entengan, rendah-rendahan. Tuhan mau ke tempat yang dalam. Kalau kita ini mau bertumbuh, kita nggak bisa cuma fokus sama sensasinya. Toh, aku cuma mau berkat, begitu ngomong sesuatu yang lain tentang hal itu, misalnya tentang menabur, aku nggak dulu deh, yang itu nggak dulu. Ini namanya orang yang jatuh pada di tanah yang berbatu-batu. Ketika hati kita cuma mau senengnya, mau enaknya, tapi giliran menyalibkan daging lah, giliran ngomong tentang ketaatan lah, giliran ngomong tentang mengasihi, berkorban, mengampuni, yang lain-lain nanti dulu Pak Pendeta. Ketika hal itu terjadi tanpa sadar, kita akan jadi orang-orang yang tidak berakar dengan kuat. Dan orang yang tidak berakar dengan kuat akan gampang goyah. Gampang goyah itu gimana sih? Gampang khawatir, gampang takut, gampang cemas. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Yang paling parah adalah orang seperti ini tidak gampang percaya. Ketika kita tidak gampang percaya, kita akan kehilangan kekuatan kita untuk mencapai pengharapan di dalam Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Anda belajar sesuatu sampai di sini. Ya, orang-orang seperti ini, loh, tapi aku ikut ibadah loh. Aku ikut CG, aku ikut MSJ dan yang lain sebagainya. Puji Tuhan untuk hal itu. Tapi saya ajak Anda untuk dorong sampai ke dalam lebih itu. Sehingga firman Tuhan ini bukan hanya berhenti di level perasaan yang menyenangkan. Tapi betul-betul kalau bisa izinkan firman ini sampai masuk ke dalaman hati. Bila perlu ada yang terkoyak di situ, koyaklah di situ.
Bila perlu untuk berakar ini kadang-kadang ada bagian yang harus disakiti untuk bisa masuk lebih ke dalam di sana. Izinkan firman itu masuk lebih ke dalam, berbicara lebih dalam di hati kita. Kalau ada yang harus dicungkil keluar, cungkillah itu keluar. Kalau ada hal-hal yang gak perlu ada di sana, yang gak kudus, yang gak berkenan di sana, cungkillah itu keluar. Supaya ketika akar ini masuk ke tempat yang lebih dalam, disitulah perubahan karakter, disitulah perubahan hidup, dan disitulah iman kita akan mulai mengerjakan sesuatu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ayo kita masuk ya, lebih dalam lagi ya. Saya betul-betul excited untuk hal-hal ini karena saya percaya tahun-tahun depan akan jadi tahun yang luar biasa. Saya udah ngomong belum ya waktu di beberapa CG ya nanti ya. Bukan beberapa CG, di ibadah sih saya sudah ngomong beberapa kali. Ayo kita doakan awal tahun depan. Dengarkan ini. Semua member CG KMS Bali, awal tahun depan ya. Kita rindu untuk bisa melihat gereja Mawar Sharon berdiri untuk wilayah Kuta, Nusa Dua, dan Cibaran. Sudah ada ibadahnya di sana. Ya, awal tahun depan. Ya, yang excited kasih dulu tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ya. Kemudian nanti di semester pertama juga tahun depan kita rindu GMS juga berdiri di Kota Tabanan, Bapak Ibu Saudara. Ayo. Pekerjaan Tuhan ini banyak. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan, karena itu kerohanian kita harus makin menyala-nyala. Kita harus makin berapi-api buat Tuhan, ya. Karena percaya ini Bapak Ibu Saudara, kalau rencana Tuhan buat gerejanya tetap berjalan, berarti rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita jemaatnya, setiap kita member CG-nya, setiap kita murid-muridnya pasti juga terus berjalan. Ya, yang percaya katakan amin. Ayo kita lanjut. Di tengah semak duri. Nah ini, di tengah semak duri. Ini sikap hati ketiga yang salah. Di tengah semak duri, Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ketiga, hidup kompromi dengan dunia. Ada banyak orang Kristen iya, dunia iya, jalan dua-dua. Yang mana yang lebih enak, yang mana lebih menguntungkan, gua akan ke sana. Bapak Ibu Saudara, dunia pun berkata, orang gak bisa hidup kalau kakinya di dua perahu. Kita nggak bisa berkata Kristen ya Kristen, dunia ya dunia. Kenapa? Kan kita masih daging, kita masih hidup di dunia. Iya, saya ngerti Bapak Ibu Saudara. Kita ini masih daging, kita ini perlu makan. Tapi jangan dikuasai oleh daging. Jangan dikuasai untuk makanan. Bukankah kita ini makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan? Bukankah daging ini dibutuhkan untuk kita hidup? Bukan hiduplah demi daging. Kehidupan kita di dunia ini perlu daging. Tapi kehidupan kita kekal nanti, kita tidak perlu daging ini. Karena itu jangan hidup untuk daging. Daging ini untuk kita hidup sekarang. Demikian juga keinginan daging dan keinginan dunia ini bukan untuk kita nikmati pol-polan, jedok-jedokan. Bahasa apa itu? Bukan untuk kita ini terobsesi dan mengejarnya sedemikian rupa di dalam kehidupan di dunia ini. Karena sementara Bapak Ibu Saudara, tapi efeknya bisa kekal. Itu masalahnya. Kenapa kekhawatiran bisa muncul? Karena kita kejar kenikmatan dunia. Kekhawatiran itu muncul karena apa? Karena kita mau nikmat dunia, bukan? Kalau nggak ada nikmat dunia, kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, tenanglah, ada berkatku dan rahmatku yang baru setiap hari. Burung di udara gua pelihara, bunga di padang gua hiasi. Kata Tuhan gitu, dalam bahasa sehari-hari ya. Tahu nggak, bangsa Israel itu berontaknya kenapa? Karena mereka pengen daging, mereka pengen bawang pre dan bawang-bawang yang lain. Itu kenikmatan Bapak Ibu Saudara, padahal ada mana di situ setiap hari. Toh ketika mereka berdoa pun Tuhan kirimkan burung puyuh. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang yang kita pikirkan baik-baik ya, apa yang kita khawatirkan loh, 90% riset membuktikan apa yang kita khawatirkan 90% tidak terjadi. Tapi kekhawatiran kita memakan 90% energi kita. Kekhawatiran kita memakan 90% usaha kita. Kekhawatiran kita, bahkan maafkan saya, memakan tempat 90% di hati kita. Sehingga iman kita sisa 10%. Padahal 90% itu tidak terjadi. Karena itu hari ini, apa yang kita kejar? Kenikmatan surgawi. Panggilan kita yang dari surga. Ataukah kenikmatan dunia ini? Ketika kita kejar kenikmatan dunia, satu paket Bapak Ibu Saudara. Ini adalah efek sampingnya. Sama kalau kayak kita ini habis makan, ya memang kenyang sih, tapi jangan lupa setelah itu ngantuk. Demikian juga, kita ini kapan bisa khawatir ketika kita mengejar kenikmatan dunia, seolah-olah sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita. Ketika itu lebih daripada
mengejar apa yang menyenangkan hati Tuhan, disitulah semak belukar itu mulai menghimpit iman kita. Iman berkata sebaliknya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itulah iman. Gedein mana? Gedein iman dulu. Semuanya akan ditambahkan dalam hidup setiap kita. Toh di dalam iman itu Tuhan ajarkan kerja keras. Toh di dalam iman itu Tuhan ajarkan ketaatan. Kemarin saya ngomong di ibadah, taat itu mendatangkan hikmat. Kalaupun taat tidak mendatangkan hikmat, ketaatan kita pasti mendatangkan mujizat. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu ayo gedein imannya dulu. Gedein imannya dulu. Karena itu pilih satu sikap hati yang satu ini. Ya, ini sikap hati yang benar, sikap hati yang terakhir. Di tanah yang baik. Sampai sini Anda masih bersama saya? Masih tahan ya? Dikit lagi, sebentar lagi. Di tanah yang baik. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Katakan sama-sama, mendengar dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ini menarik. Tadi dikatakan berbuah 30, 60, 100. Tapi ketika Yesus menjelaskan, dibalik 100 baru 60, baru 30. Tahu nggak? Ini loh hati Tuhan. Tuhan itu ingin kita itu berbuah maksimal. Baru ya sudahlah, kalau nggak maksimal ya sudahlah, minimal dari aku sih. Gini, harapan manusia, harapan kita ini kadang-kadang sehebat-hebatnya harapan kita. Kita ini masih 30 sudah kamsyah. 60 ban-ban kamsyah katanya ya. Ya, kalau 100 kali lipat tiau-tiau kamsyah gitulah ya kira-kira ya. Tapi tahu nggak, Tuhan itu balik. No. Standarnya Tuhan justru bukan 30, standarnya Tuhan itu 100. Tuhan ngomong 100 kali lipat dulu, baru 60 kali lipat, baru 30 kali lipat. Betapa bersyukurnya kita kalau tanah hati kita baik. Karena itu ini, tanah hati yang baik itu adalah ini. Hati yang mau dibentuk dan hati yang mau diajar. Hati yang mau dibentuk dan hati yang mau diajar. Berusahalah mendengar yang terbaik dan berusaha untuk mengerti untuk dilakukan. Bukan hanya mengerti sebagai pengetahuan. Garis bawah ini. Berusahalah untuk mendengar yang terbaik dan berusaha mengerti untuk dilakukan. Bukan cuma berhenti sebagai pengetahuan. Memang ketika kita ini mendengar, ketika dibentuk dan diajar, itu bisa nggak enak. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini loh, selalu arahkan hati kita pada kebenaran, bukan pembenaran. Pembenaran itu memang enak, tapi kebenaran itu memerdekakan. Arahkan hati pada kebenaran, bukan pembenaran. Ya, arahkan hati kita pada yang membangun, bukan yang nyaman. Yang nyaman bisa meninabubukkan kita. Yang nyaman bisa membuat kita lengah, tapi yang membangun itu selalu membuat kita berdiri di tempat yang lebih tinggi. Saya ulangi. Nyaman itu memang enak, tapi orang di posisi nyaman itu akan membuat dirinya itu ada di tempat yang lebih rendah dibandingkan orang yang membangun. Ketika dia selalu berikan diri untuk selalu yang cari yang membangun, dia akan selalu berdiri di tempat yang tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi. Arahkan hati pada firman Tuhan, bukan pada hikmat manusia. Mungkin manusia berkata, lebih bijaksana begini dan lebih bijaksana begitu. Percayalah, sebijaksana-bijaksananya manusia. Hikmat manusia jauh daripada hikmat Allah. Kerinduan hati manusia, sebaik-baiknya kerinduan hati manusia, masih jauh lebih baik kerinduan hati Allah. Sebagaimanapun niatnya manusia itu mengasihi setiap kita, gak ada yang bisa mengalahkan kasih Allah dalam hidup setiap kita. Karena itu jangan pernah bandingkan firman Tuhan dengan hikmat manusia. Jauh. Mari kita siapkan hati untuk kita menyembah Tuhan. Hari ini, sekali lagi, CT loh, Connecting Time loh, kita masih adakan sebulan sekali juga walaupun secara online seperti ini. Oh iya, masih ada lagi ya voice note saya setiap hari Senin. Cuman maaf, hari Senin kemarin saya nggak buat voice note karena hari ini juga saya pikir saya akan ketemu setiap Anda kok hari ini. Jadi voice note kemarin saya nggak buat. Masih ada voice note setiap hari Senin. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara?
Firman itu ya selalu ada. Firman itu selalu dibagikan. Tuhan itu adil. Tuhan itu sayang sama setiap kita. Tuhan itu selalu bawa hidup setiap kita. Firman-Nya disiapkan sebagai panduan dan panutan dalam hidup kita. Sekarang bagian kita. Maukah kita meresponi firman Tuhan? Maukah kita menghargai firman Tuhan? Ya, saya akan ulang sedikit aja sambil nanti Alung siapin ya lagunya ya, sambil diiringi musik enggak apa-apa ya, supaya suasananya lebih lebih asik ya. 1, hati-hati, jangan pandang remeh atau jangan pandang rendah kerohanian. Hati-hati. Kita kadang-kadang nggak sengaja sih. Kita nggak memandang remeh kerohanian, tapi memandang yang lain lebih tinggi. Nah itu sama aja. Aku nggak meremehkan kerohanian kok. Iya, tapi kita memandang yang lain lebih tinggi dari kerohanian. Yang kedua, jangan fokus sama sensasinya saja. Tapi fokuslah untuk firman itu berakar. Jangan fokus pada sensasinya, tapi fokuslah pada perubahan hidup. Fokuslah pada perubahan hati. Fokuslah pada perubahan karakter. Jangan kompromi dengan dunia. Jangan kompromi dengan dunia. Hiduplah dalam kebenaran. Miliki hati yang mau diajar dan mau dibentuk. Arahkan hati sama kebenaran. Ya. Terus hidup di dalam firman. Ya. Dan jangan lupa juga fokuslah pada hal-hal yang membangun lebih daripada hal yang membuat hati kita ini nyaman. Amin semuanya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Hiduplah dalam kasih-Nya. Karena itu saya juga ingin dorong kepada setiap kita untuk kita ini gak saling menilai satu sama yang lain. Gak ada yang lebih rohani kok sebenarnya. Apakah kita ini ibadah tatap muka atau ibadah secara online. Sama saja gak apa-apa kalau kita memang lagi gak enak badan. Apalagi juga mungkin faktor usia yang gak seperti yang sesuai yang yang diprotokolkan. Atau mungkin pas kita lagi gak enak badan atau apa, it's okay kok. Tapi yang penting ibadah. Yang penting kita ini jaga kerohanian kita. Yang penting kita ini terus saat teduh. Yang penting bagi kita kerohanian itu gak dinomorduakan itu loh. Jangan sampai ada beberapa di antara kita yang kita ini bisa berani kemana-mana, tapi lupa ibadah. Berani kemana-mana, tapi karena kita berpikir toh masih ada ibadah online dan yang lain sebagainya. Enggak, kita nggak boleh menghakimi dan kita nggak boleh menilai satu sama yang lain. Tapi ayo, problemnya adalah apakah kita menganggap Tuhan dan kerohanian kita itu penting untuk bertumbuh terus? It's okay kok, enggak apa-apa kok. It's okay, enggak apa-apa.
Tapi izinkan Tuhan bekerja, membangun kapasitas kita. Izinkan Tuhan bekerja untuk membangun kerohanian kita. Bahkan beberapa kesempatan kemarin saya sendiri yang ngomong sama mereka, jangan datang ibadah online aja, tidak apa-apa. Saya juga menghargai dan saya menghormati setiap Anda yang ibadah juga secara online. Sama kok, tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Justru karena itu kita juga usahakan. Tapi gini, ayo kita sama-sama menjadi orang yang bisa bertanggung jawab dan kita jadi orang-orang yang sama-sama tahu menargetkan pertumbuhan kerohanian kita. Saya tahu hari-hari ini juga ada beberapa yang mungkin merasa lebih bijaksana dan yang lain sebagainya. It's good, it's okay. Percaya deh. Tuhan mengasihimu dan saya mengasihimu. Dan jauh hati ini tidak ada jauh. Hati kami, hati semua ini tidak ada. Hati untuk menilai atau hati untuk menghakimi bahkan enggak. Tuhan aja enggak begitu kok. Tuhan aja begitu. Bagi Tuhan, Dia mengasihi setiap Anda dan saya. Cuman ayo kita masuk lebih dalam. Apakah motivasi hati kita, apakah kerohanian kita ini tetap merasa bahwa kita ini harus penting dan bangun kerohanian kita atau enggak? Itu aja dulu. Itu aja. Yang kedua, apakah mulai kita ini hidup kompromi sama dunia? Introspeksi yuk. Apakah kita ini hidup kompromi sama dunia? Atau kita ini kerohanian kita ini cuman karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu sumber damai sejahtera, Tuhan itu sumber sukacita, Tuhan itu sumber berkat, dan Tuhan itu sumber anugerah. Kalau kita ngikut Tuhan seperti itu, tanpa kita pegang bahwa Tuhan adalah juga gembala kita, tanpa kita sadar bahwa Dia juga adalah guru agung kita, tanpa sadar bahwa kalau Dia itu juga adalah yang melatih kita dan membentuk hidup kita, kehidupan kita tidak kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Karena pertumbuhan itu harus dari dalam, berbuah itu harus berakar lebih dulu. Untuk tanaman itu berbuah, pertama-tama dia harus berakar dulu. Kalau udah berakar, dia pasti berbuah. Nah hari-hari ini jangan-jangan kalau iman kekristenan kita tidak berbuah, karena memang kita tidak berakar. Kembali ke hati kita masing-masing saat ini. Apakah hati kita ini sedang membiarkan firman Tuhan itu berakar kuat dalam hati kita, atau kita cuma membiarkannya begitu saja? Cuman kejar damai sejahtera dan sukacita. Begitu damai sejahtera dan sukacita excited, tapi berikutnya yang lainnya jadi enggak lagi. Di mana kita saat ini? Atau kita kompromi sama dosa? Hari Minggu, haleluya. Senin sampai Sabtu enggak tahu deh hari apa. Mari Bapak Ibu Saudara, pakai waktu-waktu ini untuk kita bersekutu pribadi, lepas pribadi sama Tuhan. Kalau memang ada sesuatu yang harus dikoreksi, lembutkan hati, miliki hati yang mau diajar dan mau dibentuk. Izinkan firman Tuhan hari ini mengoreksi hati kita. Izinkan firman Tuhan hari ini, kalau mungkin ada kerikil dalam hati kita dikeluarkan, kalau mungkin ada batu dikeluarkan. Jesus love you. Jesus love you. Dan izinkan saya berkata seperti ini kepada setiap Anda. I love you too. I love you too. Justru firman hari ini, sebenarnya kalau kita gak hati-hati, bisa seolah-olah kesannya beresiko. Tetapi firman Tuhan hari ini, saya ingin sampaikan kepada setiap Anda, karena saya mengasihi setiap Anda. Izinkan kerohanian Anda terus bertumbuh, karena Tuhan mau pakai hidup setiap kita. Tuhan mau pakai hidup setiap kita. Berapa banyak yang mau supaya kerohanian kita terus bertumbuh, iman kita terus bertumbuh, dimanapun kita berada saat ini. Lambaikan tangannya, angkat tangan di tempat kau berdiri, angkat tangan dimanapun kau berada sekarang. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Syakara dapadakara. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan,
Jadikan ku bejanamu, untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorak tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah selesai diberitakan. Berdoa supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang terus sirami benih firman ini, meteraikan dengan darah Yesus yang kudus, dan biarkan benih ini bertumbuh di tanah hati yang baik untuk berbuah-buah berkali-kali lipat dan menjadi bagian yang tetap dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pastikan kepada setiap kami di tempat ini tahu bahwa Tuhan mengasihi setiap kami, dan pastikan setiap kami juga tahu bahwa kami ini saling mengasihi satu sama yang lain. Karena itu kami rindu supaya kehendak rencana Tuhan yang sempurna itu terus dikerjakan dan terjadi dalam kehidupan kami. Kerinduan kami Tuhan, supaya ketika segala sesuatu kelihatannya melambat, tapi kami tahu rencana Tuhan tidak boleh melambat dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, justru malah jangan biarkan kami sendiri yang seolah-olah mengkerdilkan pertumbuhan kami. Jangan seolah-olah kami sendiri yang menghambat pertumbuhan kami sendiri. Jangan seolah-olah justru malah kami yang harus seolah-olah waktunya untuk bertumbuh, Tuhan sudah berikan pertumbuhan, tapi kami sendiri yang menahan pertumbuhan itu. Please, jangan lakukan, jangan seperti itu ya Tuhan. Dan berdoa supaya berikan kepada setiap kami kapasitas untuk kami ini terus bertumbuh besar di dalam Engkau. Karena kami rindu untuk melihat tahun 2030. Ini kerinduan kami. 10 gereja lokal harus berdiri di Pulau Bali dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, 2030 harus 10 gereja Marsharon berdiri. Bukan demi ambisi manusia, bukan demi ambisi pribadi, bukan demi ambisi siapapun. Tuhan hamba berdoa, kalau ada sedikit pun ambisi manusia di sana, batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau ini adalah berasal daripada-Mu Tuhan, lampaui iman kami. Amin. Kalau ini ada ambisi manusia, batalkan, jangan sampai terjadi. Tapi kalau ini berasal daripada-Mu Tuhan, lampaui iman kami. Ya, Tuhan. Sehingga belum 2030 kami sudah bisa melihat 10 gereja lokal Amin. berdiri di Pulau Amin. Bali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Urapi setiap umat-Mu Tuhan. Jauhkan setiap kami dari setiap pencobaan, kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Termasuk corona, demikian juga setiap krisis dan yang lain semuanya kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi kami perkatakan berkat rohani jasmani penuh limpah ada dalam kehidupan kami. Yes. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang selalu menuntun, menyertai, dan membimbing setiap langkah hidup kita. Dia adalah Bapa yang baik, dan Dia adalah Allah yang akan selalu menuntun kita, mencurahkan berkat limpah dalam kehidupan kita, rohani dan jasmani, kemenangan demi kemenangan, dan kemuliaan demi kemuliaan dalam setiap aspek hidup kita. Mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Ya, ingat pesan saya, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya. Pastikan kerohanian kita terus bertumbuh. Itu. Ayo kita jadi orang-orang yang bertanggung jawab supaya rencana Tuhan terus digenapi dalam hidup setiap kita. Ya, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.